dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa festival seni merupakan sebuah komoditas budaya yang menegosiasikan berbagai elemen budaya. Sebagai negara dengan keragaman budaya, festival seni di Indonesia merupakan ruang bagi perayaan identitas kultural yang diekspresikan dalam berbagai bentuk upacara, ritual, dan tradisi. Dengan demikian, festival sebagai atraksi budaya ditempatkan sebagai salah satu aspek penting lokalitas yang secara signifikan mengekspresikan identitas budaya. Seiring dengan semakin menguatnya kebijakan pemerintah terkait pariwisata dan ekonomi kreatif bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017, festival seni dengan ekspresi kelokalan semakin penting untuk menciptakan peluang ekonomi baru. Dalam jangka panjang, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan festival seni sebagai sarana bagi pelestarian seni dan identitas budaya lokal, sekaligus menjadi media yang dapat membangun city branding sebagai kota kreatif. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan konsep festival seni dengan ekspresi budaya lokal yang khas sebagai strategi city branding untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian ini dilakukan di 3 kota yang dikategorikan sebagai kota besar, kota sedang, dan kota kecil, yakni Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, dan Majalengka di Jawa Barat. Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah dirumuskannya sebuah metode dan konsep festival seni dengan ekspresi budaya lokal yang khas sebagai strategi city branding yang dapat meningkatkan peluang ekonomi kreatif. Inovasi dari penelitian ini adalah adanya konsep festival seni yang berbasis kearifan lokal menjadi strategi city branding dalam membangun citra sebagai kota kreatif yang ramah budaya. Setiap kota memiliki kekhasan dan keunikannya tersendiri, meskipun ketiga kota berada di wilayah Jawa Barat dengan bahasa ibunya bahasa Sunda dan kebudayaan lokalnya adalah budaya Sunda serta didominasi etnis Sunda. Namun secara geografis dan subkultur, ketiga kota tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama, Bandung. Bandung mempunyai posisi penting sebagai ibu kota Jawa Barat yang menjadi penyangga Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Didominasi oleh budaya urban, Bandung dikenal sebagai kota industri kreatif. Modernitas dan tradisi telah terjalin di kota ini sehingga menjadikannya tempat yang menarik untuk menegosiasikan identitas budaya. Bandung mempunyai sejarah panjang sebagai pusat kreativitas dan seni. Kota ini memiliki ekspresi seni modern yang kaya, sekaligus budaya tradisional yang masih terjaga. Sebagai kota seni dan budaya, Bandung telah lama dikenal dengan artis dan musisi ternama, mulai dari musik indie hingga outlet fashion independen yang berkembang sejak tahun 70-an. Pada tahun 2008, saat Ridwan Kamil menjabat sebagai wali kota Bandung, ia membentuk Bandung Creative City Forum untuk mendukung industri kreatif. Upayanya untuk mewujudkan Bandung sebagai kota kreatif dilakukan melalui beberapa festival kreatif. Festival seni menjadi ciri khas kehidupan seni dan budaya di kota Bandung. Selain festival yang diprakarsai oleh masyarakat, pemerintah kota Bandung juga setiap tahunnya mempunyai kalender acara untuk berbagai kegiatan festival. Pada tahun 2024 terdapat 44 event, di antaranya ada beberapa festival besar yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti Festival Asia Afrika, dan ada pula yang diselenggarakan secara mandiri oleh komunitas masyarakat seperti Bandung Arts Festival. Kedua festival tersebut dihadiri banyak penonton dan mendapat banyak sekali perhatian masyarakat. City branding Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keseimbangan antara identitas budaya dan inovasi digital. Festival dapat dipertimbangkan sebagai salah satu elemen penting dan dalam branding Kota Bandung. Festival memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan, meningkatkan citra kota, dan memperkuat identitas lokal. Kedua, Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya sering disebut sebagai kota santri, terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tasikmalaya merupakan kota dengan geliat seni budaya yang cukup hidup dan semarak. Kekayaan seni tradisi maupun kelompok seni yang mengembangkan kesenian terbilang banyak. Begitu pula potensi pariwisatanya. Menurut data Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga di Kota Tasikmalaya, data sanggar seni yang mengembangkan seni tradisional tercatat sebanyak 106 kelompok. Tasikmalaya memiliki karakter yang unik, terutama corak agamis yang dimiliki kota ini. Perubahan-perubahan yang terjadi membuatnya bergerak menuju kota urban, namun dengan ciri yang berbeda.
Melihat catatan data festival dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, jumlah festival terbilang cukup besar, sebanyak 125 festival yang digagas oleh berbagai komunitas dan kalangan, dan dipilih 11 festival unggulan pada tahun 2024 ini. Meskipun kehidupan kesenian dan kebudayaan cukup meriah dan dinamis, namun pada level implementasi kebijakan kota Tasikmalaya sering dihadapkan pada dinamika terkait identitas kota Tasik sebagai kota santri atau agamis yang pada beberapa situasi dapat menimbulkan konflik sosial terkait perayaan festival. Maraknya festival di kota Tasikmalaya dapat mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dalam membangun, termasuk menjadikan festival di Tasikmalaya sebagai city branding. Majalengka merupakan salah satu contoh yang menarik yang telah berhasil mengambil salah satu elemen budaya yang disebut terakota dalam konsep pengembangan kawasan pemukiman di Majalengka dengan memasukkannya pada kebijakan pemerintah, bahkan tertuang pada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan implementasinya dituangkan pada Perda Perubahan Nomor 4 Tahun 2022 tentang pengembangan Kota Majalengka tahun 2018-2023. Hal ini merupakan sebuah contoh keterlibatan masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah dalam kebijakan pengembangan kotanya. Kemampuan pemerintah Majalengka berkolaborasi dengan unsur masyarakat dapat menjadi indikator bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam membangun sebuah kota. Majalengka telah berkomitmen untuk menjadikan terakota sebagai salah satu branding kotanya. Kehadiran branding terakota yang berakar dari budaya masyarakat lokal Majalengka, khususnya Jatiwangi, dapat meningkatkan citra kota tersebut dan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Daya tawar dan kemampuan Jatiwangi Art Factory yang menginisiasi konsep terakota menunjukkan pentingnya sebuah proses yang konsisten dalam memperjuangkan keterlibatan masyarakat. Festival Rampak Genteng telah menjadi simbol bagi pernyataan identitas kebudayaan tanah di Jatiwangi yang dikemas melalui terakota. Pada festival tersebut, ribuan genteng dibunyikan untuk menyatakan kebanggaan dan identitas mereka sebagai masyarakat tanah. Pada akhirnya, city branding dan identitas kota merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Di luar aspek-aspek ekonomi, strategi pemasaran, dan lain-lain, kekhasan daerah sebuah kota dan identitas budaya yang unik adalah alasan orang ingin datang ke suatu kota.